Itu di TikTok itu kan lagi rame tentang family DNA itu kan. Family tree. Tentang family tree DNA yang katanya itu tidak valid karena ada beberapa data yang setelah disinkronkan itu katanya tidak sinkron. Itu bagaimana itu Pak Dokter Sugeng? Solusinya gimana? Itu gini ya, kalau pertanyaan ke sebuah lab itu pertanyakan siapa scientific advisor-nya. Jadi semacam supervisor scientific. Kedua, protokolnya. Protokol itu kan standar. Ada 5 atau 6 lah protokol itu yang dipakai family tree apa. Terus apa? Itu aja. Jadi tingkat presisinya juga harus tahu. Namanya tes DNA itu kan ada coverage 15 kali, 30 kali, 50 kali. Kita tanyakan gitu loh. Cuma kalau family tree itu testingnya kan hasilnya ada 2, ada SNP, ada STR. Kalau nggak ketemu SNP terakhir, itu bisa dihitung dengan STR terakhir. Mereka kan menyajikan datanya. Kalau kita kirim ke mereka ya kita harus mampu baca datanya. Kalau nggak mampu gimana? Bayar konsultan. Kalau nggak yakin, menurut kita salah, ya kita uji di lab lain untuk pembanding. Contoh misalnya? Misalnya ke YSEC atau ke Dante, atau kalau nggak yakin tuh lembaga komersial, ya ke BRIN sana gitu. BRIN itu punya Indonesia? BRIN punya Indonesia, punya pemerintah, walaupun mungkin lebih mahal karena dia bukan lembaga komersil. Jadi bisa berlipat-lipat ya memang kalau segi biaya? Iya kalau sendirian, tapi kalau 1000 orang ya jatuhnya mungkin sama aja kan. Satu alat tuh nggak bisa jalankan tuh 1 orang, langsung jebret banyak. Sekali read tuh untuk banyak orang gitu. Jadi kalau ke lembaga pemerintah jangan sendirian, rame-rame. Jadi itu ya, Ya. kalau nggak percaya sama family tree DNA ya masih banyak. Apalagi lab-lab lain di luar negeri, bahkan di Indonesia BRIN aja sebenarnya bisa mengerjakan gitu ya. Iya gitu aja. Jangan jadi alasan untuk ngeles tidak mau tes DNA gitu loh. Yang penting itu dikritisi protokolnya, harus ngerti. Jangan kritik perusahaannya. Perusahaannya itu udah ada sertifikasinya. Kita protokolnya gimana. Dan satu lagi nih, kalau dalam penelitian biasanya ngambil sampel itu kan tenaga ahli. Itu swapping sendiri, itu juga jangan curang. Mentang-mentang pengen jadi keturunan nabi, tetangganya diambil pipinya. Jangan gitu. Terus kalau mau jujur tuh ya bahan dari dalam pipi kita, dari mulut kita, jangan ambil dari punya orang lain gitu. Tes DNA itu butuh kejujuran loh ya. Sekarang perusahaannya jujur, kitanya nggak jujur. Ya. Terus ada juga pertanyaan kan kadang orang bilang kalau Ba'alawi itu kan dinyatakan Yahudi. Terus yang bikin tes DNA itu kan juga Yahudi, itu gimana itu Pak solusinya? Nggak masalah, Yahudi emang pinter-pinter. Peneliti itu boleh salah, nggak boleh bohong. Kalau entah dia Yahudi, ateis, Islam, nggak boleh bohong. Kalau nggak yakin ya itu aja. Misalnya menurut Anda hasil tes dari family tree itu nggak bener, ya kita tes di tempat lain, banding gitu loh. Kalau di family tree misalnya 15 kali read ya, 15 kali baca, ya kita tempat lain minta yang 30 kali baca, ya memang keluar duit. Orang kerja kan ya butuh gaji, wajar lah gitu. Enggak, ini yang perlu digarisbawahi itu Yahudi itu memang pinter-pinter ya. Yang suku nomor 1 sampai suku nomor 12. Tapi masalahnya kan Ba'alawi itu suku nomor 13, Pak, ada yang pinter. Kok yakin 13? Saya kok ngerti 16. Saya aja belum tahu nomor berapa kok. Ora, intinya bukan di situ, dokter. Intinya itu apa ras Ba'alawi yang pinter, yang berjasa untuk ilmu pengetahuan di dunia internasional. Kita era toh? Nggak tahu, belum yakin saya. Tapi yang jelas Bang Hitler. Kalau yang apapun. keturunan Nabi Ismail itu kan Nabi Ibrahim kan kita doakan tiap sholat. Ya. Kalau ini bukan ya? Hah? Kalau itu nggak Ba'alawi masuk, bukan keturunannya Nabi Ibrahim gimana? Oh, jadi Ba'alawi bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ismail ya? Kalau garis laki-laki bukan, cuma garis perempuan itu kita nggak tahu, nggak ada buktinya. Sampai mereka membuktikan ya kita anggap nggak terbukti gitu aja. Iya. Jadi garis perempuannya mungkin ya cuma nebeng sampai ke Nabi Adam atau Nabi Ismail itu nebeng orang Nusantara itu. Oke, Dokter Sugeng, terima kasih.